Mana Pak Andino ya? Heh? Siapa? Pak Andino ya? Majikanmu itu. Siapa? Andino ya? Bukan majikanku. Yang di-kick. Yang di-kick apa? Kick. Kendi. Itu dulu yang masukkan itu aku kerja di sini. Di Kendi itu. Andino ya itu? Loh. Yang masukkan kerja kamu. Andino ya itu gak ada apa-apanya kalau sama aku. Sebelumnya itu dia kerja apa? Pembantu. Masa? Aku ngerti semua. Riwayatnya Andino ya? Loh. Kamu tahu persis? Dulu kecilannya aku welek lah. Jelek. Iya. Terus sekarang? Tes. Sekarang di Kendi rambutnya di catok gitu. Dan ini. Biar disangka kayak penyanyi Ahmad Sabar. Bukan Ahmad Sabar. Penyanyi rock tuh. Itu murimu. Karena buntute. Gila. Apanya? Gila. Siapa? Ngene saya. Belakangmu itu loh. Siapa? Goblok. Belakangmu itu loh. Hei. Kak ngomong deh. Ayo. Wah. Berani ayo. Enggak. Udah. Bilang. Nggak usah kera-keran. Bagaimana kalau kita duduk aja Ayo ya? silakan. Cepat Iya. takut. Oke, Mas Tesi, Mas Kadir, terima Iya. kasih Iya. sudah hadir di sini. Terima kasih juga. Kamu Karena- terima kasih enggak? Turun DKI. Belum dikasih. Belum. Aku ya turun. Ini kayaknya nggak jadi wawancara. guys. Aduh, jadi Pak. Ini. Jadi. Ya, pertanyaannya, sejak kapan Mas Kadir ini gabung sama Sri Mulat? Sejak tahun 83. Baru ngomong tahun aja ditepui. Itu baru tahun. Belum bulan. Jadi bagaimana ceritanya sampai gabung Saya dengan bergabung Sri dengan Mulat? Sri Mulat. Awal-awalnya saya itu ikut kesenian tradisional ya. Sandiwara-sandiwara di daerah itu yang diiringi oleh musik. Di daerah tapi. Iya. Begitu saya lihat di televisi, wah Sri Mulat namanya. Mas Tesi, Gepeng dan sebagainya. Tahun 80 di Jakarta. Tesi udah Loh ada. sudah. Kalau Mas Tesi sendiri gabung sama Sri Mulat kapan? Saya gabung sama Sri Mulat ini serius loh ya. Saya gabung sama Sri Mulat itu tahun 79 pertengahan. Tapi sebelumnya di mana? Saya waktu itu Becak ini, becak dulu. Ya becak ya. Enggak. Hari ini negara gak hukum tak pateni gue. Aku tak ngomong. Ini menarik kalau kita lihat sedikit profil Mas Tesi dan Mas Kadir ya. Ini dia cuplikannya. Meski grup lawak Sri Mulat sudah tidak eksis lagi, tetapi kenangan akan dagelan atau lawakan khas dari para pemain Sri Mulat ini masih melekat di hati para penggemarnya. Salah satu tokoh Sri Mulat yang selalu memukau penontonnya adalah Kadir. Kadir memiliki ciri khas tersendiri baik dalam penampilan maupun gaya bicaranya ketika di panggung, seperti halnya pemain Sri Mulat lainnya. Sate. Sate nih, Dek. Masa lupa sama saya sampean Kadir. Kadir yang berasal dari Jawa Timur ini memang tidak memiliki kesulitan dalam berbicara dengan logat Madura. Tahun 87 saya diambil film. Saya main film pertama itu Cintaku di Rumah Susun. Sutradaranya Abbas Yakub. Kebetulan di situ saya ketemu Doyo. Kadir bergabung dengan Sri Mulat pada tahun 1983 di Solo, Jawa Tengah. Namun 3 tahun kemudian Kadir justru keluar dari Sri Mulat dan membentuk grup lawak baru. Meski demikian, Kadir pula lah yang menjadi salah satu penggagas reuni Sri Mulat pada tahun 1995 lalu di Taman Ria Senayan, Jakarta. Reuni akbar ini dihadiri oleh sebagian besar tokoh Sri Mulat, tidak terkecuali Tesi alias Kabul. Sebagai tokoh Sri Mulat, Tesi juga memiliki banyak penggemar. Kehadirannya seringkali membuat heboh panggung Sri Mulat. Dengan kostum wanita,
Tessy berperan sebagai waria. Hal inilah yang sempat menjadi kontroversi di dunia pertelevisian. Di luar panggung, Tessy berpenampilan seperti layaknya pria, bahkan cenderung macho. Mas Kadir, kalau di Sri Mulat kan ciri khas Anda itu pakai logat Madura gitu ya? Iya, betul. Sejak kapan mulai sadar bahwa itu jadi lucu di panggung? Kebetulan Pak Abbas Sakup itu bikin film membutuhkan pemain dari Jawa Timur yang bisa logat Madura. Nah, Anda sendiri dari mana? Saya dari Kediri, tapi saya pernah sekolah di Bondowoso. Ternyata itu menjadi andalan, kekuatan. Gitu. Jadi peran apa yang paling disukai kalau di Sri Mulat? Saya paling seneng peran Jadi apa? jadi pemuda begini. Kalau jadi pembantu tidak seneng saya. Masa pantes wajahnya dari Timur Tengah. Tidak ada pembantu kok dari Timur Tengah, tidak pantes. Nah, kalau Mas Tessy sendiri, kapan persisnya Mas Tessy jadi Tessy? Ini kan sebenarnya namanya Mas Kabul. Ya. Saya kira semua orang pada tahu kan kalau Sri Mulat itu gudangnya lawak. Ya. Oh, ini serius ini ya? Iya, serius. Saya gak dipercaya. Terus apa maunya gitu apa? Heran saya. Oke, jadi? Sri Mulat gudangnya lawak. Ya. Nah di situ saya sebagai seorang anggota baru, tentunya saya akan mencari-cari dong. Ya kan? Kenapa almarhum Pak Imo bisa begitu? Setiap keluar aplaus, tangan penonton. Bambang Kendolet juga begitu. Dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Kalau saya boro-boro orang ketawa, senyum pun nggak ada. Ya, setiap saya keluar, Penonton penonton sepi. malah makan kacang. Kalau ketawa kan pasti batuk toh. Makan kacang. Menang semua, diam semua. Wes udah menang makan kacang, mangkel Mas. Ya kan? Terus? Nah suatu saat saya itu dijadikan hansip. Tanpa sepengetahuan sutradara, tanpa sepengetahuan dari pemilik, almarhum Pak Teguh, saya sembunyi makeup. Kalau saya makeup saya tunjukin, pasti ditegur. Kamu jadi hansip ngapain kamu makeup cewek kan begitu. Ya kan? Waktunya saya keluar dipanggil. Panggil saya kabur, saya keluar. Keluar masih begini aja. Keluar gini aja kan, tunduk kan. Takut kalau ketahuan, ngapain masuk kamu? Masuk, terus? Mau jarang nggak sih itu kan? Saya gini aja, keluar. Nggak tahu itu yang diketawain apa, saya nggak ngerti. Penonton kok ketawa ini. Nah sejak itu, terus nama Tessy dari mana? Diajak rekaman. TVRI Stasiun Surabaya. Kayak kena petir siang hari bolong. Kena petir? Tapi bukan, nggak ada batunya, bukan ponari loh Mas. Wah. Kamu itu sudah merasa kena petir. Batunya kok enggak kamu cari, kenapa? Terus akhirnya disitulah. Akhirnya saya malam itu, ya wes lah. Suwun, gitu. Tapi saya kebiasa aja. Habis itu main, lawan saya itu Bambang Kendolet. Saya jadi tamu kan. Ceritanya Bambang Kendolet jadi pelayan. Tanya, namun siapa? Tessy. Langsung itu, Tessy. Wah keluar ya. Tessy siapa? Wahyuni. Wahyuni siapa? Riwayati. Riwayati siapa? Hartati. Hartati siapa? Kabul. Jadi nama Tessy ini nama anak saya. Anaknya. Jadi Nggak ada pemikiran. spontan itu ya? Iya nggak ada. Nanti saya pakai nama ini. Enggak. Baik, Mas Kadir, Mas Ya. Tessy akan bersama kita masih tetap. Dan kita akan kedatangan seorang tamu. Tamu ini adalah anak dari seorang legenda Sri Mulat. Siapa dia? Ikuti terus Ki Candy. Ya, menarik mengikuti cerita bagaimana Mas Kadir dan Mas Tessy ini bergabung dengan Sri Mulat ya. Iya, betul. Nah, sedikit lagi mengenai Mas Tessy. Jadi setelah Anda tampil sebagai Tessy, itu kan kemudian ini menjadi ciri khas Anda ya selama ini. Dan semua orang kenal Mas Kabul ya Tessy. Bahkan banyak orang yang lupa namanya Kabul. Lebih suka atau lebih ingat namanya Tessy. Tapi sejak KPI melarang Anda untuk tampil dengan penampilan perempuan, itu apakah Anda kemudian
kembali lagi menjadi kabul? Saya sementara ini kan mana ada stasiun yang pakai saya nggak ada kan karena Gara-gara itu? gara-gara KPI. Saya terima kasih banget sama KPI, hebat loh. Maksudnya Dan apa? maaf, saya tidak minta belas kasihan dari KPI. Ya, Itu ya. saya masih mampu untuk mencari makan walaupun dengan apa yang saya lakukan. Ini Anda marah ini? Bukan marah. Curhat, Curhat, curhat. curhat Pak. Iya. Kenapa? Apa? Saya tanya, masalahnya apa kira-kira? Dia bilang, takut. Takut anak bangsa yang umur sekitar 8-10 tahun itu akan ngikutin jejak saya. Iya. Itu alasan yang nggak masuk akal kayaknya. Mengada-ada. Mas Iya. Tesi